Selamat pagi menjelang siang kepada teman-teman sekalian yang terhormat Bapak Dirkrimum Polda Banten, yang terhormat Bapak Dirkrimsus Polda Banten, yang kami hormati kuasa hukum dari Bapak Gubernur Kang Asep, serta teman-teman media yang saat ini hadir meliput dalam kegiatan press conference Polda Banten. Hari ini kami akan menyampaikan informasi publik tentang penanganan laporan polisi dari Bapak Gubernur Banten melalui kuasa hukum. Yang pertama, kami sampaikan benar Polda Banten telah menerima pengaduan dari Bapak Gubernur Banten melalui kuasa hukum, yaitu Bapak Asep Abdullah Busro, yang saat ini juga bersedia hadir. Kami mengucapkan terima kasih atas waktu Bapak. LP pada Jumat 24 Desember sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat dengan registrasi LP nomor 496. Sebelum LP telah dilakukan audiensi dengan para sesepuh, para tokoh agama dan tokoh pemuda di Polda Banten yang juga menyampaikan aspirasi tentang peristiwa pada Rabu kemarin dalam aksi buruh. Kemudian yang kedua, kami informasikan bahwa pelaporan dilakukan terhadap beberapa aksi oknum buruh yang menerobos masuk ke dalam ruang kerja Gubernur Banten dalam aksi demo menuntut revisi upah minimum provinsi pada Rabu tanggal 22 Desember lalu. Dan persangkaan di dalam LP adalah pasal 160 KUHP tentang penghasutan, pasal 170 KUHP tentang pengusahaan secara bersama-sama terhadap barang, dan pasal 207 KUHP tentang dengan sengaja di muka umum menghina sesuatu kekuasaan yang ada di Indonesia. Kemudian kami tegaskan, pasca penerimaan laporan polisi, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Banten bertindak cepat dengan melakukan identifikasi pelaku berdasarkan dokumentasi yang disampaikan pelapor. Kemudian data pelaku juga diidentifikasi dengan scientific investigation menggunakan alat face recognizer atau bahasa Indonesianya alat pengenal wajah yang dimiliki oleh unit Inafis Ditreskrim Polda Banten. Dan berdasarkan pengidentifikasian itu, kurang dari 24 jam pasca pelaporan, penyidik Ditreskrim telah melakukan rangkaian penangkapan terhadap para pelaku sejak Sabtu 25 Desember dan Minggu 26 Desember. Kami mohon maaf baru bisa menginformasikan karena banyak pertanyaan, sehingga kita simpulkan dalam press conference ini bahwa benar telah terjadi penangkapan terhadap beberapa oknum buruh yang kami sampaikan hari ini, yaitu pertama adalah saudara AP umur 46 tahun, seorang laki-laki warga Tiga Raksa, Tangerang. Yang kedua adalah saudara SH umur 33 tahun, laki-laki warga Citangkil, Cilegon. Yang ketiga adalah saudari SR, perempuan saudara MHF, seorang laki-laki umur 25 tahun, warga Cikedal, Pandeglang. Dari 6 orang yang telah diamankan, kami sampaikan bahwa saudara AP, saudara SH, saudari SR, dan saudari SWP dipersangkakan dengan pasal 207 KUHP tentang secara sengaja di muka umum menghina sesuatu kekuasaan negara. Perbuatannya adalah duduk di meja kerja gubernur, ada juga yang mengangkat kaki di atas meja kerja, dan beberapa peristiwa yang tidak etis lainnya. Kami sampaikan bahwa terhadap persangkaan ini ancaman pidana adalah 18 bulan penjara, dan juga kami sampaikan hak-haknya bahwa terhadap 4 tersangka tidak dilakukan penahanan. Kami ulangi, terhadap 4 tersangka tidak dilakukan penahanan.
Kemudian dua tersangka terakhir yaitu saudara OS dan saudara FHF. Berdasarkan alat bukti yang meyakinkan, fakta-fakta hukum yang tampil dari analisa barang bukti terutama yang bersifat digital, optik, maka keduanya dikenakan pasal 170 KUHP, yaitu bersama-sama melakukan pengerusakan terhadap barang, dan ancaman pidananya adalah 5 tahun 6 bulan. Terhadap kedua tersangka ini, sikap tegas Bapak Kapolda Banten adalah melakukan penahanan sekaligus akan mengembangkan kepada beberapa oknum yang ikut dalam pengerusakan terhadap pintu masuk ruang kerja Bapak Gubernur. Maka saran kami kepada oknum-oknum guru yang sudah terdata dalam rekam video dan optik digital lainnya untuk dapat menyerahkan diri secara persuasif, dan kita akan memproses sesuai dengan hak-hak yang dimiliki oleh para tersangka. Kemudian secara saintifik, Polda Banten telah menyita dokumen berupa video, baik dari CCTV maupun sumber lainnya. Kami sebut sumber lainnya karena peristiwa ini juga viral di media sosial. Maka bukti-bukti video tersebut di media sosial dapat dijadikan petunjuk bagi penyidik untuk bisa menegaskan peran dari masing-masing tersangka ini. Kemudian ada juga alat kunci dan engsel besi pintu yang rusak. Lalu untuk mengidentifikasi beberapa baju, topi, dan handphone juga dilakukan penyitaan oleh penyidik Ditreskrimum Polda Banten. Dan kami ingin menegaskan bahwa Polda Banten, Bapak Kapolda sudah menyatakan bahwa sejak Jumat Polda Banten sangat concern, sangat serius untuk menangani LP yang disampaikan oleh Bapak Gubernur Banten. Dan kami tegaskan sekali lagi bahwa permasalahan ini adalah permasalahan penegakan hukum. Jadi kami ulangi, yang dihadapi baik yang dilaporkan oleh Bapak Asep selaku kuasa hukum dan yang diproses oleh Polda Banten adalah murni masalah penegakan hukum, bukan dengan permasalahan lainnya. Jadi kita harus tegaskan itu. Dan melalui kesempatan press conference ini, kami menghimbau untuk para pihak dapat menyampaikan pernyataan yang menyejukkan di ruang publik dan mempercayakan penanganan perkara ini kepada Polda Banten. Jadi biarkan penyidik bekerja sehingga komoditi informasi publik juga disampaikan dengan hal-hal yang menyejukkan. Ini yang perlu kami sampaikan kepada publik melalui teman-teman media sebelum kita mendengarkan penyampaian dari para tersangka yang tidak melakukan penahanan. Kami persilahkan kepada teman-teman media untuk bertanya. Silakan, Mamo. Ya, silakan Pak Haji. Mamo dulu. Terkait dengan barang perusakan tadi, untuk detailnya apa saja, kemudian mungkin di luar dari kasus kejadian ini, sebelum terjadinya masa buruh masuk ke dalam ruang kerja gubernur itu, apakah ada antisipasi dari pihak kepolisian untuk menghalangi atau mencegat agar para buruh ini tidak masuk? Hingga karena dari beberapa video yang viral, nampak di dalam ruangan tersebut juga ada petugas kepolisian yang seolah-olah juga hanya jalan-jalan biasa seperti itu, kurang lebih. Mungkin minta penjelasan. Terima kasih. Baik, yang pertama akan dijawab oleh Bapak Dirkrimum. Terima kasih rekan-rekan. Jadi dari beberapa video viral yang sudah beredar baik di media sosial ya, maupun yang ada di jaringan internet lainnya, kita sudah dapat mengamankan 6 orang pelaku. Kemudian sesuai dengan pertanyaan tadi, barang bukti yang sudah dapat kita amankan yaitu 1 buah pintu yang dirusak, yaitu pintu ruang masuk ruang kerja Bapak Gubernur. Itu ada 1 buah pintu elektronik, kemudian 1 set engsel pintu
merek Solid, kemudian 1 buah topi warna hitam yang digunakan oleh pelaku, kemudian 1 buah handphone Android merek Oppo tipe A7 warna biru dongker, kemudian 1 buah KTP atas nama Muhammad Hamid Al-Fakih, kemudian 1 buah kerat alma mater warna hijau, putih, tulis kuning bertuliskan KSPI, kemudian 1 kaos kerah alma mater warna biru dongker tulis merah, kemudian 1 pasang sepatu, kemudian tanda pengenal dari masing-masing tersangka, kemudian beberapa buah baju lainnya yang tentunya ini karena merupakan scientific investigation, ya, kita mulai dari awal yang dapat rekaman video yang beredar, kemudian kita kaitkan dengan para tersangka yang saat itu menggunakan baju masing-masing alma maternya. Itu yang barang bukti yang dapat kami temukan di lapangan. Dan untuk selanjutnya pengembangan kami masih terus mengejar untuk tersangka lainnya. Untuk pertanyaan kedua silakan oleh Pak Kabid Humas. Terima kasih pertanyaan dari Mamo. Kami ingin menegaskan bahwa dalam pelayanan penanganan aksi unjuk rasa, sesungguhnya Polda Banten melalui Polres Serang Kota telah membuat rencana pengamanan. Dan sebagaimana kita lihat bahwa personil pengamanan memang sudah ada, dan bersamaan dengan mereka juga sudah ada peralatan standar yang digunakan dalam pelayanan penanganan aksi. Namun pendekatan yang dilakukan oleh personil adalah pendekatan persuasif, sehingga memilih tidak benturan, apalagi memilih tidak benturan dengan masa buruh ketika pelayanan aksi itu. Adapun pelanggaran hukumnya, hari ini, saat ini, kita tetap mengatakan penegakan hukum tetap dilakukan, meski dalam konteks penanganan pelayanan aksi dilakukan dengan pendekatan persuasif. Bapak polisi yang ada di dalam rekaman sebenarnya sudah menyarankan bersuara untuk tidak anarkis dan untuk tertib. Namun massa juga cukup banyak sehingga melakukan aksi pelanggaran hukum tersebut. Pada prinsipnya kami menegaskan kami tidak tolerir dengan permasalahan penegakan hukum, dan faktanya kita hari ini melakukan press conference tentang hasil penegakan hukum itu sendiri. Demikian yang kami bisa tanggapi. Silakan kepada Pak Haji, monggo Pak. Terima kasih Pak. Yang bisa saya tanyakan itu tadi disebutkan Pak Kabid sama Pak Dirjen, itu masih ada orang lain yang tersangka di luar Pak. Kira-kira berapa orang lah? Karena tadi sebenarnya sudah tercatat berapa jumlahnya yang masih DPO. Terus yang kedua, kalau seandainya 2 orang ini mengajukan penangguhan penahanan, apakah dikabulkan? Baik, kami sampaikan dalam hasil pemeriksaan terhadap 6 orang yang sudah dilakukan penangkapan awal, berkembang kepada sekitar 6 orang lainnya, baik dengan peran pasal 207 maupun dengan peran 170 KUHP. Jadi sesuai dengan yang kami informasikan awal, sesungguhnya untuk pengenalan secara para tersangka secara saintifik itu sudah dilakukan. Penyidik juga sudah tahu di mana kediaman yang bersangkutan, tetapi penyidik lagi-lagi menghimbau secara persuasif untuk para tersangka dapat secara persuasif hadir dan menyerahkan diri, mempertanggungjawabkan perbuatannya ke depan penyidikan itu sendiri. Untuk permohonan penangguhan penahanan, maka kami tidak berandai Pak Haji. Kami mempersilahkan sesuai dengan hukum acara pidana, permohonan penangguhan penahanan adalah hak dari para tersangka dan keluarganya, sehingga biarkan berproses. Kami juga tidak bisa menahan ketika mereka mengajukan permohonan itu, dan nanti permohonan akan menjadi hak independen dari penyidik untuk
mengabulkan atau tidak mengabulkan dengan argumentasi tertentu. Demikian yang bisa kami sampaikan, teman-teman sekalian. Jadi ada, oke, sudah ada. Terima kasih pertanyaan yang sangat konstruktif dari Yandi. Kebetulan tadi kami berdiskusi dengan teman-teman yang ada di samping kiri, dan untuk bisa mendengarkan secara langsung, kami persilahkan kepada Bapak dan Mbaknya bisa menyampaikan. Ini supaya bisa langsung ya, minta maaf ya, bukan wawancara sifatnya, tapi mereka menyampaikan itu. Kami silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada semua rekan-rekan wartawan yang sudah ada di tengah-tengah kita. Kemarin pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 saya telah melakukan aksi, tapi jujur secara pribadi karena saya pada saat itu telah mengikuti mediasi di Dinas Tenaga Kerja, kemudian saya datang terlambat, dan pada saat itu saya lihat posisi di lapangan masa aksi sudah lalu lalang dengan bebasnya masuk keluar di posisi ruangan Gubernur Banten. Saya secara pribadi, secara spontan mengikuti langkah saya sendiri, kemudian saya masuk dan duduk, tetapi di situ terus terang saya tidak ada niat atau tidak ada etika untuk menghina atau menghujat, melainkan hanya sebatas saya spontanitas saja duduk itu dengan tidak sadar bahwa itu kursinya Pak Gubernur. Walaupun rekan-rekan setelahnya itu bicara, apakah kamu tidak melihat di situ ada tulisan Gubernur? Dengan spontanitas saya tidak hiraukan tentang apa yang ada di situ. Saya hanya duduk mengikuti teman yang lain. Ada beberapa juga yang sebelum saya duduk itu terlebih mereka duduk di situ. Dan apabila soal itu saya dianggap menghina atau menghujat, saya secara pribadi mohon maaf kepada Bapak Gubernur, karena saya sedikit pun tidak ada niatan untuk menghina apalagi menghujat. Saya sebatas warga Banten yang memiliki Bapak Gubernur, yaitu Bapak Wahidin Halim. Sebetulnya saya secara pribadi pun hanya ingin bertemu